bicara tentang fenomena aquaplaning sendiri pada saat ini. Saya itu bukan fenomena. Itu memang kasus lama atau Bukan. gimana? Itu memang sudah hukum fisika. Oh iya. Ya. Nah, gimana gitu Pak? Jadi kalau ini ada benda padat, ini ada benda cair. Iya. Ibarat kita jalan kaki aja lah, Iya. cepat, kepleset nggak kita? Pleset. Nah, Iya. prinsipnya sama. Ah. Pada saat jalan itu tergenang, Nah, iya. kita mobil lewat dengan kecepatan posisi tinggi, seolah-olah ban ini akan terangkat. Karena ada benda, Ada batasan. ya, ada batasan antara benda padat Iya. dengan ban, itu ada air, ya, medianya air, dia akan naik pasti. Nah, mobil juga pasti akan kehilangan kendali gitu. Iya, iya. Makanya segala sesuatu yang perlu dilihat adalah safety driving tadi itu. Ah. Kita ngeliat ada genangan air, pasti harus mengurangi kecepatan. Iya. Ya. Jangan sampai dengan hal seperti itu kita malah ngebut. Meskipun kadang-kadang kan produsen ban juga bilang ban ini untuk segala kondisi cuaca. Iya. Tapi tetap aja kita nggak bisa prediksi genangan air itu sedalam apa gitu. Jadi lebih baik memang kita melakukan safety driving tadi itu yang dengan cara ya kita melambatkan laju kecepatan kendaraan. Kalau penyebabnya sendiri itu apa sih Kak sebenarnya? Penyebabnya ya karena Apakah kondisi dari medan sendiri atau mobil kita itu Pak? Medianya itu sebenarnya seperti apa Pak? jadi sebenarnya kondisi ini itu sudah normal terjadi, artinya memang ini hukum alam lah gitu ya. Jadi pada saat ini ada jalan, ada genangan air, berarti ini kan benda. Iya. Ya kan, ada benda lapisan di atasnya, ada lapisan di atasnya. Ada benda yang akan lewat lagi di sini dengan kecepatan yang tinggi. Ya seolah-olah dia akan ngambang, terangkat gitu kan. Terangkatnya kenapa ya? Karena air ini ya kan ada air, ini ada batasnya. Jadi Bukan memang dari bannya sendiri bukan ya? Nah, apalagi ditambah lagi kalau bannya sudah kondisinya aus ya gitu ya, nah itu tambah parah lagi gitu. Jadi sebenarnya fenomena ini itu umum terjadi dan bukan suatu hal yang baru gitu ya. Jadi memang udah kejadian, cuman karena sekarang media sosial gampang ya kan, apalagi ada jalan tol segala macam, orang kok rasanya jadi gini ya, setir saya jadi melayang gitu kan. Ya sebenarnya itu memang faktor yang menyebabkan itu bukan faktor suatu hal yang baru kan, yang sudah lama. Dan itu memang secara di ilmu teknik ada, ya di ilmu teknik itulah kita bilang aquaplaning itu ada, iya itu ada. Jadi ban akan kehilangan cengkraman di aspal ya atau di jalan karena ada air yang menggenangi. Kalau buat cara mengatasinya sendiri selain kayak kata Bapak mengurangi kecepatan, mungkin ada yang lain? Nggak ada. Ya itulah kayak Iya. kurangi kecepatan, Kurangi jadi kecepatan. mobil bisa lebih nginjek ke dalam ya. Iya. Jadi pada saat kita mengurangi kecepatan, air akan terbelah dengan sendirinya atau dengan pelan-pelan ya. Jadi seolah-olah akan tersibak. Tapi kalau kita dengan kecepatan tinggi, itu air akan menjadi media untuk mengangkat roda. Gitu. Iya, kita kalau main di danau atau di apa, kita ambil batu, kita lempar miring. Iya, jalan ya, Pak. Jalan kan? Iya. Tapi kalau kita lemparnya pelan gini, mendek dia. Iya, benar, Pak. Hukum fisika. Itu udah umum gitu loh. Jadi bukan fenomena baru gitu ya, bukan fenomena baru. Saya sendiri kemarin saya ngerasain ya tanggal 24 Desember saya pergi ke Palembang ya, saya ngerasain gitu pas hujan. Lewat tol kita nih Pak, iya. Sayur Manis. Iya, jadi lewat tol ya ngerasain itu ada. Ya kita udah tahu ya ngurangi kecepatan aja sih. Oh, jangan ditambah kebut lagi kayak Jangan, gitu, jangan lagi nanti mobil bisa akan spin akan bisa dan bahkan ya paling fatal ya bisa kecelakaan. Betul, karena kan memang setir posisinya seolah-olah roda itu keangkat, nggak ada beban. Iya, ini ada grid. Ya, nggak ada grid yang untuk mencengkram dia gitu. Makanya kan kalau di dunia otomotif, apalagi di dunia balap mobil, kalau pas posisi hujan, kalau mobil F1 kan masuk ganti ban untuk yang bisa membuang air gitu kan. Sepeda motor sama, MotoGP juga sama ganti ban. Kita kan sudah umum. Kalau kita kan nggak mungkin dong. Mau cuaca kering, cuaca iya, kan gitu. Nah, antisipasi saat tadi itu. Pada saat melihat seperti itu ya kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan, tapi bukan mendadak ya. Kalau mendadak kan membahayakan yang lain. Jadi kurangi kecepatan untuk kita bisa melewati dari genangan air tersebut. Meskipun ya kan genangannya pasti pendek. Nggak terlalu dalam.
kecil, apalagi kalau di jalan ada yang ngalir gitu kan. Lebih safety seperti itu.